Sahabat drone sekalian, ketika kita menerbangkan drone, banyak aturan dan larangan yang harus kita patuhi. Misalnya, kita tidak boleh menerbangkan pesawat di atas 120 meter, karena itu berbahaya, apalagi di dekat bandara. Nah, bayangkan kalau misalnya kita menerbangkan di dekat bandara di mana pesawat lalu lalang muncul. Ketika kita menerbangkan, tiba-tiba datang pesawat di sebelah kanan dari drone kita. Kita tentu akan kaget sekaget-kagetnya karena kita khawatir akan menabrak, dan pesawat itu juga khawatir akan menabrak drone dan jatuh. Ini pesawat seperti ini misalnya datang di depan kita, tentu kita sangat kaget dan ketakutan. Itu kalau kita menerbangkan drone kita di dekat bandara atau di daerah-daerah yang merupakan larangan terbang. Ini diatur oleh pemerintah. Nah, misalnya ini kita melakukan penerbangan di dekat bandara militer. Nah, itu tadi pesawat angkut misalnya datang di depan kita. Kita pasti kaget sekaget-kagetnya, dan lagi-lagi kita pasti akan berurusan dengan hukum kalau kita tidak mematuhi aturan dan melakukan penerbangan di daerah-daerah yang dilarang oleh pemerintah. Lalu bagaimana keadaan kokpit pesawat misalnya ketika melihat drone kita? Nah, ini suasana di dalam kokpit pesawat, dan mereka saat itu sedang terbang dengan tenangnya. Tiba-tiba pilotnya melihat drone kita, atau kopilotnya, itu ada drone yang terbang di depan kita dan akan menabrak pesawat kita. Tentu mereka akan kaget dan menghubungi pihak di darat, memberitahukan bahwa ada drone yang terbang di daerah larangan itu. Nah, ini tentu akan sangat berbahaya, dan dipastikan kalau drone ini menabrak dari pesawat akan rusak dan kemungkinan fatal terjadi kecelakaan. Nah, bayangkan juga misalnya ini helikopter dia kaget melihat ada drone terbang dan dia hampir menabrak. Dia bermanuver karena dia khawatir akan menabrak baling-balingnya, karena sama-sama baling-baling punya. Drone punya baling-baling, helikopter juga punya baling-baling, dan itu bisa juga terjadi tabrakan. Dia melakukan manuver lagi, mungkin mengelakkan drone kita, sementara kita tidak tahu, bingung mau melakukan apa. Nah, ini simulasi yang dibuat untuk memudahkan pemahaman kita tentang larangan ini. Nah, di saat itu juga helikopter itu berhadapan dengan pesawat yang harus dihindarinya. Wah, ini betul-betul sangat membahayakan dan mengerikan. Oleh karena itu guys, menerbangkan drone di daerah yang dilarang, terutama bandara atau daerah-daerah yang membuat bahaya yang lebih banyak kepada masyarakat, itu dilarang. Nah, ini tadi helikopternya terus melakukan manuver, dia kaget karena ada orang menerbangkan drone di area yang dilarang, dan ini sering terjadi ya, terutama di luar negeri di mana mereka tidak mengetahui, bahkan bermaksud untuk melanggar hukum dan ketinggian tadi, sehingga itu kadang mereka itu berurusan dengan departemen perhubungan, akan berurusan dengan pihak berwajib. Ini tidak boleh dilakukan bagi para pilot-pilot drone, sehingga dia harus menerbangkannya tetap di daerah yang berada di bawah batas tertinggi, yaitu 120 meter. Nah, ini kita lihat lagi bagaimana misalnya ada pesawat dari sebelah kiri pula. Nah, pesawat sebelah kiri itu, pesawat itu ketika naik mungkin tingginya masih sekitar 100-an meter gitu. Nah, 100-an meter ini kan adalah jarak yang drone itu bisa jangkau dan bisa kena mesin daripada pesawat itu. Nah, saya membuat ilustrasi lagi tadi, ini di daerah militer. Saya ulangin lagi, di daerah penerbangan militer di mana tadi ada pesawat angkut yang terbang, lalu kita menerbangkan drone kita di sana. Ya mungkin kalau kita tertabrak drone tadi dari bawah pesawat, tidak mengenai mesin, mungkin drone-nya akan hancur. Tapi itu juga sangat fatal terjadi. Drone yang menabrak pesawat dalam kecepatan tinggi itu pasti membahayakan pesawat, dan itu tentu saja akan membuat pesawat itu terdampak. Kalau drone-nya mungkin harganya murah atau
katakanlah puluhan juta, tapi masih kalah dibandingkan dengan pesawat. Nah ini, kalau bagaimana drone dalam posisi yang sangat dekat dengan pesawat. Nah ini langsung hadap-hadapan. Mungkin saat ini pilotnya kaget karena melihat drone-nya itu pas di hadapan mereka. Nah kalau ini drone-nya masih jauh dari mesin pesawat, tapi hampir menabrak drone. Nah, bisa saja ada jet yang berada atau lewat di bawah drone atau di atas drone, yang itu akan menabrak juga drone kita. Dan akhirnya, nah kalau ini terjadi, ini alamat berbahaya. Patroli helikopter datang di hadapan kita, melihat drone kita, dan dia memastikan drone kita itu harus jatuh atau harus diturunkan dengan paksa. Dan ketika itu turun, kemungkinan besar si pemilik drone itu akan diinterogasi. Apakah dia mengetahui aturan itu? Nah ini helikopter memerintahkan kepada mungkin pihak di bawah untuk melakukan apa yang disebut dengan jumper ya. Jumper itu menangkap drone atau menurunkannya dengan paksa. Nah ini, bayangkan kalau langsung ditembak oleh helikopter ini, drone-nya akan hancur berkeping-keping, tapi tentu tidak akan dilakukan seperti itu. Drone-nya pasti akan terpelanting dan jatuh. Untuk itu memang kita harus segera menurunkan drone, jangan sampai drone-nya itu berbahaya dan membuat akibat fatal bagi penerbangan. Demikian saja ilustrasi ini dibuat, mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita, dan jangan pernah menerbangkan drone di tempat-tempat keramaian atau di tempat-tempat yang dilarang oleh aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Terima kasih, mudah-mudahan semuanya sukses dan safe flight, terbang yang aman, nyaman, dan bahagia. Wassalam. Silakan subscribe dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk kemanfaatan bersama. Wassalam.